Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiana Ramadaini, NPM 1901010003 dari kelas PAIA. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang fikih munakahat. Kita tahu bahwasanya seorang laki-laki atau seorang suami itu memiliki kewajibannya. Ini yang pertama, memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, di sini nafkah itu bisa berupa, yang pertama kali diberikan oleh seorang suami adalah mahar. Jadi seorang suami wajib memberikan mahar kepada istrinya, calon istrinya. Nah, selain itu seorang suami harus menafkahi istrinya, dan dalam hal ini disesuaikan dengan penghasilan suami. Tidak ada ketentuan yang tertera di dalam Islam bahwasanya seorang suami harus memberikan nafkah sekian kepada istrinya, tapi nafkah yang diberikan suami kepada istrinya itu disesuaikan dengan penghasilan yang didapatkan suami tersebut. Nah, selanjutnya ini tentang suami harus bisa memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada istrinya. Jadi seorang suami harus bisa memberikan perlindungan, kenyamanan kepada istrinya, rumah sebagai tempat berlindung istrinya. Jadi itu merupakan salah satu kewajiban dari seorang suami, yaitu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Nah, selanjutnya kewajiban seorang istri. Nah, di sini ketika seorang perempuan sudah menjalin ikatan pernikahan, maka dia berstatus sebagai istri. Nah, di sini dia memiliki kewajiban yang pertama itu adalah menaati suaminya. Jadi ketika dia sudah menikah, dia wajib sekali untuk menaati suaminya. Jadi apapun yang diperintahkan suaminya, dia harus menaatinya selagi itu tidak melanggar syariat agama, menunjukkan wajah yang manis dan menyenangkan suami. Nah, seorang suami pasti akan bahagia ketika melihat istrinya selalu memberikan senyum yang manis bagi dia. Nah, ini merupakan salah satu hal yang bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Selanjutnya yaitu menjaga rumah, harta, dan kehormatan suami. Jadi perempuan adalah baju bagi suami dan suami adalah baju bagi istri. Jadi keduanya harus saling menjaga. Apalagi seorang wanita, dia harus menjaga kehormatannya dari laki-laki lain. Dan lebih lagi ketika dia sudah berumah tangga, dia harus menjaga kehormatan suaminya. Suami adalah salah satu hal yang penting harus dilakukan oleh istri. Nah, salah satunya adalah menjaga aib suami, seperti itu. Jadi ketika kita menjadi seorang istri, maka kita harus menjaga aib suami kita. Jadi kita tidak boleh mengumbar aib suami kepada orang lain. Cukup suami dan istri saja yang mengetahui hal tersebut. Nah, di dalam pernikahan itu pasti ada harta yang dibawa oleh kedua belah pihak. Nah, jika harta tersebut diperoleh setelah pernikahan, maka itu menjadi harta bersama. Akan tetapi ketika harta itu dibawa masing-masing, baik suami ataupun istri, yaitu sebagai harta warisan dari orang tuanya, maka harta tersebut di bawah penguasaan masing-masing selagi mereka tidak menentukan ketentuan yang lainnya. Jadi ketika istri dan suami itu sama-sama bekerja, ketika mereka sudah menikah, maka bisa dikatakan bahwasanya gaji suami itu milik suami dan istri, tetapi gaji istri itu milik istri itu sendiri. Akan tetapi ketika mereka membawa harta masing-masing, ketika mereka masih lajang dan mereka menikah, maka harta yang dibawa tersebut masih di bawah penguasaan sendiri-sendiri. Nah, bagi kalian yang ingin melaksanakan ibadah seumur hidup atau yang bisa kita kenal dengan menikah, itu bisa diadakan perjanjian dalam pernikahan. Jadi sebelum adanya pernikahan itu, kedua mempelai menyampaikan beberapa perjanjian di antara kedua belah pihak. Jadi antara calon suami ataupun calon istri bisa mengajukan perjanjian pernikahan tersebut. Jadi ketika pernikahan sudah dilaksanakan, apabila dalam perjanjian itu tidak dilaksanakan, maka akan mendapatkan konsekuensi sesuai yang telah di zaman milenial seperti ini. Kita tahu bahwasanya pergaulan itu semakin bebas. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu zaman sekarang bukanlah hal yang tabu lagi. Banyak sekali lelaki dan perempuan itu yang berteman, dan
terkadang mereka saling melampaui batas sampai akhirnya mereka melakukan zina. Nah, kita tahu bahwasanya zina itu yang dirugikan adalah perempuan. Nah, di sini kita akan membahas tentang hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Ketika seorang laki-laki akan menikahi wanita yang pernah berzina, itu diperbolehkan asalkan dia bisa menutup rapat-rapat aib tersebut. Tetapi ketika dia merasa tidak mampu untuk menutup aib tersebut, maka lebih baik laki-laki tersebut mencari wanita yang lainnya, karena ditakutkan apabila lelaki itu tidak bisa menutup aib seorang perempuan tersebut, maka akan menjadi prahara di dalam rumah tangganya, akan diungkit-ungkit kembali. Jadi ketika seorang laki-laki mampu untuk menutup aib tersebut, maka diperbolehkan. Tetapi jika tidak bisa, wanita tersebut pasti akan dinikahi oleh laki-laki yang jauh lebih hebat daripada laki-laki yang hanya untuk menuruti nafsunya dan tidak bisa untuk menjaga aib wanita tersebut. Baiklah, sekian dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.